Bismillahirrahmanirrahim. Keafiatan, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, sehingga kita dapat memimpin kita semua ke jalan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf dari saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim yang menjadi dosa ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam makin dikit, yang dosa ini masih mau menyambung majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidina Rasulullah sallallahu siraman syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan yang kemarin kita sambung membahas masalah sunanul ghusl, yaitu sunat-sunat yang kita kerjakan ketika kita mandi. Maksudnya mandi besar. Selanjutnya insyaallah kita akan masuk kepada al-awsalul masnunah. Apa artinya al-awsalul masnunah? Al-awsalul masnunah artinya mandi-mandi yang disunahkan. Ya, yang disunahkan, yang dianjurkan sebelum kita melakukan ibadah, sebelum kita beraktivitas dan sebagainya. Arafta anna man hadasa faqala musannif rahimahullah ta'ala وبعلوم شيخنا وشيخ شيخنا في الدوران آمين. وافتعلنا من حدث له شيء من الأشياء الموجبات للغسل يجب عليه الغسل وهناك أمور يسبب الغسل بسببها. Jadi di pelajaran saat ini alhamdulillah sampun tiang belum bosan berdiskusi membahas masalah Nabi, masalah mandi wajib. Nah, mandi wajib makin insyaallah kita akan masuk kepada mandi yang disunahkan. Ada kemudian beberapa mandi yang disunahkan oleh agama kita untuk kita lakukan dengan sebab-sebab tertentu. Kalau mandi setiap belum bersandi biasa namun kelewat atau sebelum maghrib, nah ini tidak ada sebab. Nah, lamun mandi pada niki disebut sebagai al-ghusl al-'adiyah. Maksudnya mandi kebiasaan. Tetapi ketika ada sebab, nah, mandi niki ada yang sebab, ada yang tidak ada sebab. Ketika tidak ada sebab namanya ghusl al-'adiyah, yaitu apa? Mandi biasa. Tetapi ketika kita mandi kemudian dia mempunyai sebab, nah itu ada dua. Yang pertama mandi wajib, yang kedua mandi sunnah. Nah, mandi wajib juga di sini menggunakan umur misalnya ghusl bisa dilihat. Di samping kita wajib mandi dengan sebab kita junub, kemudian dan sebagainya yang sudah kita pelajari. Nah, di sini juga ternyata mandi sunat itu ada sebab-sebabnya. Nah, di sini yang pertama al-jum'ah, mandi Jumat. Kenapa kemudian disebut dengan mandi Jumat? Karena sebabnya kita
mandi sebelum melaksanakan salat Jumat. Fa yusanna al-ghuslu liman yuridu an yahdura ila salatil Jumat. Nah, sebab disunatkan mandi Jumat niki adalah apa? Karena kita akan melaksanakan salah satu ibadah yang sangat luar biasa pada hari yang luar biasa, yaitu Jumat. Nah, sebelum kita memasuki hari ibadah yang luar biasa, kemudian pada hari yang luar biasa, kemudian kita disunahkan mandi untuk apa? Untuk supaya kita lebih suci menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahduru ila salatil Jumat. Kemudian yang kedua, al-Aidan, maksudnya itu Idul Fitri wa Idul Adha. Sebabnya kenapa? Karena kita Idul Fitri sampai Idul Adha, makanya ada sunnah yang namanya sunnah mandi Idul Fitri dengan sunnah mandi Idul Adha. Kalau masalah kaifiat, kalau Ibu sunnah niki sama yang wajib tidak ada beda kecuali pada niat. Lalu niat ketika kita mandi besar, tentunya di situ apa? Fardhu lillahi ta'ala. Kenapa? Karena fardu. Karena wajib kita mandi, makanya apa? Diniatnya fardhu lillahi ta'ala. Tetapi kita lalu mandi sunnah, berarti saya berubah lagi sunnatan lillahi ta'ala. Enggak. Nawaitul ghusla li rabbil atau nawaitul ghusla li yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Aku mandi pada hari Jumat atau sebelum melaksanakan salat Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Ini bahasa pokok. Jadi nanti, nah sekarang kita tahu, oh ternyata kemudian bapak-bapak ibu mandi juga sebelum Jumat. Ndek gara-gara baru kita nambah, ndek gara-gara baru kita nambah yang ndek. Tapi karena memang sunnah sebelum kita mandi, baik itu yang laki-laki maupun perempuan. Perempuan yang ikut Jumat dengan ya. Nah, tapi yang berbeda khusus di sini, kalau Jumat itu adalah kewajiban bagi laki-laki. Itulah kemudian disunnahkan. Yang selanjutnya, yang ketiga al-istisqa. Istisqa ini artinya kita sholat untuk hujan, untuk memanggil hujan atau untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mandi, ya tentunya searah tengendeng, Nabi harus bagus cari, kemudian harus bersih awal dan sebagainya. Karena zina, lalu ngedeng misalkan kantor DPR bisa, atau ngedeng itu bupati, kadu datang bangkit misalkan saya terima, ya kan? Saya terima, itulah sama negara analoginya atau sama perumpamaannya Bapak Ibu. Ojo kantor bupati doang harus bersendir sepatu, harus terikat celana, tampung, kelambi, harus berjerit, bagus kita menghadap atau proposal lah padahal belum tentu diterima kan? Tetapi itulah gambaran. Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ya Allah, aku meminta hujan, menentukan hujan dan apa? Karena di sini sudah lama tidak hujan. Tentunya diterima doa kita ketika apa? Ketika kita bersih, ketika kita bagus cara kita. Itu sunat al-istisqa. Kemudian yang keempat adalah sunat khusuful qamar. Ya, khusuful qamar, gerhana bulan. Nah, gerhana bulan kan? Biasanya kalau ada gerhana bulan, namun naik aja beberapa ibu tak gerhana bulan kecil. Berbeda ketika kita lihat, ternyata sangat gerhana bulan. Lalu makin kecanggihan teknologi, kemudian kecanggihan alat-alat untuk mendeteksi kejadian alam dan sebagainya, gempa dan sebagainya, makin lebih mudah gitu. Misalkan diumumkan oleh badan yang mengurusi gempa itu jadi sekitar GMT apa? Ayo, ya, diumumkan
akan terjadi gerhana bulan misalnya. Akhirnya apa? Nah, kita yang sudah belajar, kita sudah belajar arah sunnah, ternyata gerhana bulan. Sebelum kita memasuki atau sebelum kita sholat gerhana bulan, itu disunahkan juga untuk mandi. Nah, akhirnya nanti arah waktu belajar makin aja. Lama-lama aja, gerhana bulan, masuk mandi. Nah, benar. Tapi kalau sekarang ya sebulan atau 2 bulan atau 2 minggu sebelumnya kita sudah dikasih tahu, ternyata insya Allah tanggal segini, jam segini, insya Allah akan ada gerhana bulan. Itu kadang-kadang teknologi ini bapak ibu ibarat dulu mata pisau, arah bagus, arah sempurna. Tergantung kita berkaitan dengan kami. Lamun bagus terkadang dengan teknologi ini mahal. Lagu-lagu untuk bagus saja, ya dikembalikan misalnya, kan? Nah, yang selanjutnya yang kelima, khusus sama. Lagu nanti, lagu searah gerhana matahari ini agak jarang terjadi. Beberapa tahun, misalkan sekarang tahun ini, tak berapa tahun lagi akan terjadi. Nah, sama juga di situ. Karena kenapa? Ketika dia gerhana bulan dengan gerhana matahari, kita disunahkan untuk sholat. Tetapi sebelum kita memasuki untuk sholat tersebut, sholat sunat khusyuk dengan sholat sunat khusyuk, maka di situ kita diperintahkan atau disunahkan untuk mandi. Tidak ada tujuannya bapak-bapak ibu-ibu kecuali nanti adik lebih bersih entah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silap kita ucapkan doa senina dekat keras apa mari itu. Nah, itu ibaratnya manusia orang ibu kamu terakhir lalu berhasil mandi apalagi kita berhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ghuslul mayyit. Nah, maksudnya ghuslul mayyit setelah kita memandikan mayit maksudnya. Tidak maksudnya mandi mayit. Tetapi apa? Disunahkan ketika kita misalkan memiliki atau menyebarkan arah pemerintahan, arah petugas khusus, saya semandikan, saya bongkos, saya tiap napian perbanan sebagainya. Lalu saat disunahkan untuk mandi setelah dia memandikan mayat itu, ya petugas yang mandi tersebut. Tidak kemudian maksudnya usulkan kita memandikan selama di mayat. Salah sih pahami kan? Waktu mandikan mayat itu sunnah mandi itu. Maksudnya adalah sunnah mandi setelah mayat itu yang memandikan mayat, bukan selaku misalkan pakai seraya dengan mati kan? Bukan pemandikan mayat ini selaku mandi sunnah. Tidak maksudnya. Saya memandikan mayat ini karena nanti dia tahu sebenarnya di sana ternyata arah memasukkan ke perut nabiya. Nah, perlu juga lagi bapak ibu nanti pelatihan tajhizul mayyit. Perlu lagi berbeda pemandikan mayit, berbeda letakkan mayit di dalam kubur, berbeda bongkos, tiris bongkos, lamun direlapis, lamun tidak direlapis. Perlu lagi. Kami mahasiswa di Mesir, itu rutin melakukan pelatihan ini. Termasuk kemarin ketika dia menjadi kedua, kita kasih perhatian ke anak-anak yang baru datang. Supaya apa? Karena kita belajar di Mesir, tentunya nanti suatu saat kita kembali ke rumah pasti akan diharapkan untuk dapat bertanya, sekedar bertanya, kan? Kalau kita di sini sama di bank kan ada khusus. Tapi kalau sudah di utara itu lain lagi kebiasaannya. Yang memandikan mayat siapa? Itu keluarganya. Lalu beda yang sendiri. Terbiasa modal itu dan sebagainya. Keluarga. Kalau tidak tahu berbeda mandi mayat kan? Sama mayat ini kalau pakai tegal ini satu sisa. Buatnya pada mayat lagi orang yang masih hidup bukan. Enggak bukan, makanya nanti perlu pelatihan yang namanya tajhizul mayyit atau pengurusan mayit. Nah, jadi sunat orang-orang yang sudah memandikan mayit
Jadi sadar makin harus mandi, tidak harus sunnah kalau ini. Jadi jangan kemudian nanti kadang-kadang kita TPDC, kadang-kadang saya sunnah, kadang-kadang harus disebut. Oh, dek, macam-macam harus mandi, kita mandi, enggak mandi apa? Bahasanya salah, dianjurkan. Nah, kalau bahasa Indonesia sunnah itu dianjurkan. Nah, netizen sampai mandi silakan mandi, sampai mandi jadi permasalahan itu sama dengan maulid. Kalau Bapak Ibu saya sampai maulid silakan sampai maulid tidak ikut, kan? Kan kita punya dalil masing-masing seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya Islam berkafir. Kemarin ada yang menanya gimana kalau harus dia mandi orang yang masuk Islam setelah dia kafir, kita jawab kemarin wajib. Kita kata sunnah pada Bapak Ibu. Sunnah ketika ada misalkan orang yang bukan murtad, orang yang kafir kemudian masuk Islam, maka disunnahkan coba mandi. Supaya apa? Supaya dengan tujuan apa yang keyakinan ataupun kebiasaan yang sudah mereka lakukan ketika zaman jahiliyahnya atau zaman kafirnya bisa dibersihkan dengan dia mandi. Kemudian yang selanjutnya yang kedelapan al-ifaqatu min igma'in aw junun. Nah, dengan seingsa atau dengan jegol dengan jegol atau dengan jogan. Ya kan beda antara jegol dan jogan kan. Lamun jegol kadang-kadang enak, kadang-kadang gede. Lamun jogan tidak enak sekali. Benar kan? Nah, itulah kemudian Bapak Ibu jegol misalnya kadang-kadang mana entarnya apa tadi ke masjid juga saya kan mau kan jegol baru enak kan disimpankan untuk di situ. Nah kemudian nanti dengan salafi wah joga ketika dia sadar kembali maka dia disimpankan untuk mandi. Untuk membersihkan segala macam yang sudah dia lakukan ketika joga. Kemudian itu beberapa ibu permasalahan berbeda hukum dengan sejogan dia. Dinara hukum dengan joga. Karena itu ketua dia berarti hukum dengan guru dengan joga ini. Hukum seperti ya. Berarti hukum pegawaian. Namun dengan joga, model. Kita itu mengukur dia itu akan selamat atau tidak dengan sebab jogan. Misalkan lamun jogan gara-gara sampai bagus, ya kita doakan mudah-mudahan selamat. Lalu misalkan jogan di ruang itu masuk ke berbadan memang, jogan mana sih nak? Di ruang macam-macam belum berburu, aku melalui kan berburu kepala, berburu senak dan sebagainya di luar kan. Dalam tiba-tiba nanti coba. Insya Allah kalau dia itu yang disebut sebagai rufi'an al-qalah, yaitu akan diangkat catatan amalnya. Jadi nanti sebelum dia jodoh dia bagus, kemudian dia jodoh insya Allah masuk surga. Amin. Mudah-mudahan sejodoh selama kita masuk surga. Kemudian al-ihram bil haji. Nah, yang terakhir bahwa sunnah mandi itu adalah dengan sebab haji. Nah, kan Bapak sebelum kita ihram itu kan nanti sebelum kita masuk pesawat, jadi masuk pesawat di Jakarta atau di Lombok, di Lombok itu di Lombok itu nanti ada petugas yang bilang silakan mandi dulu, mandi ihram. Nah, itu mandi sunnah ihram. Karena kita akan tawajjuh, kita akan bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala yang dilampangkan oleh Ka'bah. Itulah kemudian harus bersih. Sangat ada tolong ada tenyeng jaga, ada tekuk jaga, itu kemudian kita bersihkan. Supaya apa? Ketika kita tawajjuh, ketika kita berhadapan dengan Ka'bah yang di situ, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan suci. Dikira Allah
sebab, ada sebab. Yang tidak ada sebab disebut dengan ghusl al-'adiyah, yaitu mandi biasa. Mandi biasa, mandi niat, dia narah apa, dia narah bebelan mulai naik, bebelan mulai niki namanya adi. Adi itu ada. Itulah kemudian sahabat yang muni sama yang bahas bahwa untuk membedakan antara ada dengan ibadah itu tergantung niat. Lalu berniat berarti ibadah. Niat apa? Misalkan kalau saya mandi sunnah gara-gara saya mulai Jumat, berarti mau pahala. Lalu misalnya masa nambah, saya bercucuran keringat, kan? Bu mandi dia dua namanya, dia dua berbeda, tidak dihitung sebagai pahala. Itulah orang-orang ini penting sekali ya, namanya niat. Nah, satu orang-orang kita tidak ada beda kayak tadi itu, nama orang dia dan berbeda niat antara mandi wajib itu sunnah. Biasa kalau berbeda dikit dia niat doang. Namun biasa niat wajib aku sengaja mandi mengangkat hadas besar atau mengangkat hadas belik seperdu dari aku. Nah, seperdu dari aku karena Allah Ta'ala berarti mandi wajib. Lalu mandi sunnah dia agak simpel, agak mudah namanya. Nah, niatnya aku mandi, aku sengaja mandi pada hari Jumat atau aku mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Cukup ini. Kalau kita berniat insya Allah apalagi berniat yang baik, maka tentunya akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan Bapak-bapak Ibu-ibu, apapun yang kita lakukan, lalu kelihatan ya, dengan niat yang baik, walaupun itu sekedar ada, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu pahala. Makan misalnya, minum misalnya kalau makan minum, namun sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya apa? Sunnahnya kita baca Bismillah. Tapi kalau kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, sengaja mana ada sangat dari tenaga kayak anak-anak, kenapa nafkah, isi sekolah, isi ngaji. Oh, setiap bulan nasi itu akan mendapatkan pahala. Itulah pentingnya niat. Pentingnya niat. Selanjutnya baru bisa berjanabah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sebenarnya yang terganggu. Gawe rambutnya ke Nabi junub. Apa ada sebesar dia yang besar. Nah, perbedaan antara najis dengan hadas sudah kita bahas. Najis itu yang nampak, hadas itu yang tidak nampak. Hukumnya hadas itu. Misalkan mati sampai berhubungan suami istri, misalkan kan dia maka orang besok dia apa dia. Tetapi walaupun kita sudah bersihkan, misalkan sisa-sisa apa namanya, yang harus bergaul bisa bersih, misal apakah karena dia sudah bersih apa, misalkan apakah itu termasuk sudah hilang hadas? Enggak. Yang hilang itu adalah najisnya, tetapi hadasnya masih. Hadas itu adalah hukumnya, ya. Nah, hukum kita ketika sudah nanti namanya sudah berhubungan suami istri, misalkan itu hukum kita, hadas kita adalah apa? Hadas kita adalah hadas besar yang wajib di situ kita menghilangkan hadas itu dengan mandi. Dia cukup di sini wudhu doang. Nah, mungkin Bapak Ibu karena kita di situ dalam keadaan hadas, misalkan ya. Nah, ini kebagaimana keceselinya misalkan dia contoh mudah sih. Misalkan kebagaimana keceselinya misalkan ya maghrib misalkan pas selain maghrib mereka ya buka terus entah bagaimana. Nanti kemudian setelah ada hadas, setelah ada hadas yang berdosa apa sedekah gawe. Niki yang maksudnya yang bisa berjanabah. Apa yang tidak kita boleh apa yang tidak boleh kita kerjakan disebabkan dengan junub niki. Yang ruku ala junubi khamsat asya.
pertama sholat sudah jelas. Ganggu sembahyang. Dendek ibadah. Nah, hujah orang bergawian selesai isya. Okay. Bu, sembahyang tahajud misalkan dia mau mandi, berhenti ke sholat tanda sembahyang, berhenti ke sholat tanda berniat, tidak diterima karena kita lihat masih ada masih besar lagi. Namun ada sekecil kan bisa kita bersihkan dengan wudu. Qiraatul Quran. Nah, niki yang permasalahannya sering kalau qiraatul Quran. Maksudnya ketika kita hadas atau seandainya misalnya ibu-ibu sama jam-jam misalkan dalam keadaan haid, ya kan? Dia baca Quran. Kemudian enggak boleh kita baca Quran. Kenapa? Karena kita lagi hadas disebabkan haid. Maksudnya di sini tidak boleh kita membaca Al-Quran, bapak-bapak dan ibu, ketika kita membaca Al-Quran itu diniatkan bahwa saya sedang membaca Al-Quran. Masuk nggak kira-kira? Misalkan Nafiran, niatan kalau si baca Quran, iya sampai kamu niki lagu niatnya mengulang hafalan atau untuk ditadabbur untuk zikir misalkan, zikir apa sih zikir? Misalkan, saya zikir si juz 2 misalkan, saya zikir saya bersyukur minan nas wa Nah, jadi selanjutnya maksudnya apa yang kita baca itu kita tidak niatkan sebagai Al-Quran, tetapi apa? Sebagai zikir. Makanya ibu-ibu sida atau sahabat yang baca tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan bahwa Al-Quran itu untuk zikir seperti Nabi. Zikir seperti subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikir Bapak ini. Kalau kita niatkan zikir, kemudian kita membaca Al-Quran dengan niat zikir, maka boleh. Boleh. Tetapi qiraatul Quran yang maksudnya kita aku baca Quran tiba saja ke jurus baru tiba saja ke ayat baca Quran kemudian ini kalah itu dengan mana boleh kan dengan ini enggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena niki adalah apa? Niki adalah mahdoh. Yang namanya apa? Yang namanya ibadah itu ada ibadah mahdoh dan yang kedua ada namanya ghairu mahdoh, ayat maqulatul makna. Mahdoh niki, saran mahdoh niki bapak-bapak ibu-ibu, ibadah sebuah ketentuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau berpikir mana itu? Lalu misalkan ada pikir-pikir kan, dengan ini kenapa ya bulan haid? Kan kita baca Quran, tetap habis dengan mana? Mereka berpikir, enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Niki yang dimaksud dengan ibadah mahdoh. Contoh lagi, ibadah mahdoh ini adalah sholat subuh 2 rakaat sama sholat maghrib 3 rakaat. Mikir kan tidak ada dalam konteks waktu antara subuh dan maghrib. Angkat nenek tepat benar daripada dulu itu benar kan? Angkat daripada dulu antara subuh dan maghrib daripada Nabi. Pada terkotek Isa misalkan kebelok ni Isa dengan bapak pada kita zuhur pada zuhur paling kan 2 jam namun Isa bisa sampai 8 jam. Akan menentang coba tanya ajakan guru. Itu namanya ta'abbudiyah. Itu namanya apa? Ibadah mahdoh. Selanjutnya adalah ibadah ghairu mahdoh. Apa maksudnya? Ibadah-ibadah yang ada peran akal di situ untuk menentukan apakah boleh atau tidak. Itulah kemudian bapak-bapak ibu lahirlah yang namanya ijtihad. Lahirlah yang namanya ijtihad. Maulid ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh? Ghairu mahdoh. Ada ijtihad di situ bapak
Di situ ada peran akal untuk apa? Untuk menentukan hukum. Itulah kemudian kalau kita di Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4 yang utama untuk menentukan apa? Menentukan hukum. Ada sebenarnya ada 10 atau 12 sebenarnya. Tapi yang namanya yang masyhur, yang biasa kita ketahui itu apa? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Nikilah kemudian yang Al-Quran dan hadis ini namanya apa? Namanya naqliyah. Ada namanya teksnya, misalkan Nabi sholat misalkan, aqimus sholat wa zakat. Maka apa? Maka di situ apa perintahnya? Oh, di situ ternyata wajib mengerjakan sholat dengan mengerjakan puasa. Sudah ada beberapa itu teksnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Arab. Niki maksudnya apa? Naqliyah. Kemudian yang kedua aqliyah. Aqliyah itu apa? Di situ nanti ada ijma', nanti qiyas. Itulah kemudian beberapa ini kalau kita di Ahlussunnah wal Jamaah tidak ndek tenabian, ndek kegiran, salah benar. Tidak. Lamun ada dalil, kemudian ibadah itu tidak merupakan tapi ibadah yang lapor. Bisa kita berijtihad di situ untuk melaksanakan atau untuk menentukan hukumnya, maka boleh di situ. Sama dengan Nabi berdoa. Berdoa itu ada di dalam Al-Quran. Apa kata ud'uni astajib lakum. Berdoa maka engkau akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam doa itu yang apa yang diberitakan doa. Kaifiatnya bagaimana? Enggak ada di dalam Al-Quran. Harus ada qiblah, harus ada tangan kemudian apa? Kemudian para ulama menentukan tempat apa dengan cara berdoa itu ditentukan dengan bagaimana adab seseorang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nabi lalu berdoa bapak-bapak ibu-ibu jihad kita ke atas. Ibu Nabi kadang-kadang harus menghadap kiblat doa berdoa. Tidak, bapak ibu. Ada Nabi timur sini berdoa. Ada kanan berdoa, ada kiri berdoa, ada kiri berdoa sini. Jihad kita ke atas. Itulah kemudian kita mengadakan tanah. Bapak ibu berdoa. Tapi kalau kita bicara masalah afdal, memang harus menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Kalau Rasulullah SAW kalau kita meriwayatkan kalau beliau berdoa itu ndek melengkung, ya kan? Beliau itu apa? Dia terbuka, kakinya dia terbuka. Gimana? Nah, buka kenapa kan bahasa kenapa sih kan? Nabi, ayo kan? Gini ndek melengkung. Nah, kalau di dalam hadis itu kalau berdasarkan para ulama, apa yang pertama? Kakinya ini terbuka, ya kan? Kemudian apa? Kedua tangannya ini bersama. Ada pendapat juga yang lain, tidak apa-apa setara dengan badan. Yang penting apa? Ininya buka begini, nggak apa-apa. Tapi kalau begini, yang belum menemukan riwayatnya, ya. Tapi kalau begini atau begini sejajar dengan dada itu ada. Kemudian ada yang mengatakan kita menegakkan tangan kita sedikit untuk sebagai apa? Supaya kita menghadap. Rabbana qanina 'anka goyangnya apa? Itu kan bagian daripada adab, gitu kan? Bagian daripada adab. Nabi. Oke.
situ nanti. Pantas berdua. Seperti konten. Pantas enggak? Nah di situ nanti ada. Ada. Nah, tetapi apakah itu wajib? Enggak. Nah, tapi ketika ada bapak ibu, ya, kalau di masa lain tidak masalah. Dia begini tidak apa, dia begini silahkan dan sebagainya. Gimana? Kita cukupkan apa kita lanjutkan lagi? Ada acara selanjutnya? Nabi? Ya, terakhir. Nah, itu tadi bapak ibu. Nah, jadi qiraatul Quran kita akan bahas sedikit lagi sampai ini. Yang selanjutnya mas'ul mushafi wa hamluhu. Nah, maksudnya ini adalah menyentuh Al-Quran dengan membawa. Mas'ul dengan hamlu itu lain. Itulah kemudian orang-orang ibu-ibu dikatakan hamil. Hamil itu apa? Membawa. Kenapa disebut dengan hamil? Karena dia membawa cara main. Ini pun disebut dengan hamil. Tapi kalau sekedar menyentuh ini misalkan Al-Quran, yang namanya apa? Masu itu sekedar begini. Nah, itulah kemudian bapak ibu kita di dalam mazhab Syafi'i itu apa? Mashu roksi. Nah, ini sekedar apa? Sekedar musa. Sekedar itu musa kalau kita di dalam mazhab Syafi'i karena masu itu sekedar menyentuh dia. Nah, gini namanya menyentuh. Tapi kalau hamlu itu artinya begini atau begini. Ya? Nah, tidak boleh orang yang junub atau orang yang haid itu apa? Untuk memegang Al-Quran, menyentuh pun tidak boleh, apalagi memegang. Kenapa? Oh, karena Al-Quran itu adalah barang suci. Sesuatu yang suci tidak boleh dipegang oleh orang yang tidak suci. Inilah kemudian apa? Wasilah. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Kan sudah kita tahu kan? Ketika adiknya dengan suaminya membaca surat Toha semua dan sebagainya surat Toha, dia baca surat Toha. Nah, selanjutnya apa? Digedor oleh semua. Adik kamu sudah aku sih baca, kan? Akhirnya apa? Setelah sini direbutlah Al-Quran itu. Mushaf Al-Quran maksudnya itu masih dari pelepah nanti rambut atau dari kulit dan sebagainya. Kenapa? Apa katanya? Kataku Umar, kamu itu tidak pantas untuk memegang Al-Quran kamu karena engkau bukan orang yang suci. Katanya. Silakan engkau berwudu dulu, silakan engkau membersihkan dirimu dulu, baru engkau dapat memegang. Umar mengatakan apa yang sebenarnya? Ada kamu. Akhirnya dia baca selesai dia apa? Cuci tangan, kemudian bersihkan diri, kemudian baca Al-Quran. Akhirnya Nabi Umar itu tergugah. Kenapa? Beliau tidak pernah melihat, tidak pernah membaca teks, buku, kitab yang begitu luar biasa. Tapi gramatikal bahasa Arabnya tinggi. Karena mohon maaf bapak-bapak ibu, kenapa dulu itu disebut orang itu jahiliyah? Bukan karena dia bodoh. Orang jahiliyah itu pintar-pintar. Kalau kita belajar di Azhar ada namanya apa? Syi'rul jahiliyah. Syi'r jahiliyah itu bapak-bapak ibu nggak bisa kita pahami dia. Kita pahami sekali baca. Harus kita apa namanya? Harus kita dalam bahasa Arabnya tinggi. Makanya apa? Makanya Umar waktu itu yang apa? Umar yang waktu itu yang zaman jahiliyah yang pintar. Kenapa? Ini hikmah. Kenapa kemudian mukjizat Rasulullah SAW itu berupa teks, berupa Al-Quran? Karena waktu diutusnya Rasulullah SAW di situ ada orang jahiliyah itu apa? Syair. Syair. Itulah kemudian dek bodoh dikenal jahiliyah dek. Kenapa dikatakan jahiliyah? Karena dia dalam keadaan mati. Akhlakmu dengan nyanyinya doang sekek dengan bangun pegawai 10.
kumpulan sa sepuluh no, mbesa sini kambo, sini no, jadi anak kayaknya, iya, iya siapa? Iya setuju. Oh, kamu gantengan seperti kamu anak jadi bapak, itulah kenapa disebut sebagai orang jahiliyah. Tapi kalau kita, ya, pintar. Nah, masrul mushafi wa hamluhu wa tawafu bil ka'bati, yaitu tawaf di depan Ka'bah. Kemudian al-lubthu fil masjid. Al-lubthu itu apa dia? Al-lubthu yaitu apa? Lewat atau masuk di pekarangan masjid, atau masuk di apa namanya? Leah masjid. Sekedar masuk di leah masjid, katanya para ulama ada yang mengatakan al-lubthu itu artinya masuk dia pada bangunan masjid. Ada yang berpendapat oh leah termasuk juga al-lubthu. Terus gimana caranya? Oh Arab mengatakan bangunan masjid, Arab mengatakan leah. Nabi ya sudahlah kita ambil aman saja. Ya udah enggak apa-apa. Namun terlibat dua bilangan tanah tidak jauh aja leah. Nah seperti itulah Bapak-Ibu. Sampai saya kan ada pertanyaan kembali kan. Nah jadi sekarang ini Bapak-Bapak Ibu-ibu itulah yang tidak boleh kita laksanakan, tidak boleh kita laksanakan ketika kita dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Namun ada pertanyaan singkat, apa itu pertanyaan dan nafis terserah. Kalau ada, ada pertanyaan, dia narah. Nabi. Mandi sunat bau tidak nyebur, ada musim hujan boleh. Panggil. Tidak sebur otak. Bau sebur otak boleh kan? Tidak lah. Cara sunat ini kan mandi ini kaifiatnya sama. Kaifiatnya sama kecuali, nah ini kecuali misalkan di situ ada bagian-bagian darah yang memang apa? Ketika menyentuh air dia apa? Dia sakit misalnya, atau dia disarankan oleh dokter misalkan, oh bagian otak ulu sehingga dia tahu bakal isi air. Nah baru tahu itu. Tetapi kalau misalkan, titik mandi, sebur otak. Jadi kaifiatnya mandi itu sama tetap dari apa? Dari kepala sampai ujung kaki. Yang masalah di situ adalah niat. Berarti nama para menojak mandi bebek mandi bebek dia kan, mandi bebek. Penting bahasa Arab juga ada. Mandi bebek kan. Allah Subhanahu wa taala. Ada silanya. Sila. Nabi tidak masalah Nabi itu Nabi sila lah. Sama mengajar di hati berbesar sampai imam sadar rabu sila itu menentukan jawab sama jawab. Lalu menjadi mata jawab mungkin sama minggu depan dijawab. Darah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada cerita seperti ini kita maulid kan. Tumben berdayaannya dengan maulid sistem tertentu. Ini saat panitia, ini adalah timah seperti itu. Mana yang panitia? Dulu kita ngaji 40 menit, selanjutnya tanya jawab, kan? Ngaji dulu kan tanya jawab. Ngaji dulu tunda semenit, ngaji tunda semenit. Kembali karena orang ngaji 40 menit, berarti yang ngaji 30 menit yang ngaji kan? Selanjutnya tanya jawab. Ternyata nanti perlu ada jawab daripada ngaji. Sampai jam 10 selesai. Sampai nanti. Kan gue supaya lomba sama karena di dalam hatinya itu ada dia. Oh belum sudah lomba sini ya. Salah tertuhan dan jangan ada kemudian macamlah pertanyaan berarti misalkan nomor supaya mengajak apa kedua nah ini kita tunda yang namanya diundang maulid kemudian begitu sistem karena itu apa menyelesaikan masalah gitu kan, atau
salah kata-kata yang menyinggung. Dan terima kasih banyak atas kesabaran penunggu mendengarkan tiang. Walaupun misalnya pelajaran ini sebenarnya wahyu dengar, tapi saat ilmu tidak ada yang sia-sia walaupun diulang 1000 kali. Tidak akan pernah sia-sia ilmu walaupun diulang sampai 1000 kali. Jadi sekali terima kasih dan kita tutup dengan doa kepada majelis dan sahabat. Subhanallah.